Karena dia harus kembali ngelewatin gedung yang sewing itu, yang dimana tadi dia ngedenger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini. Semoga kalian semua yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga rezeki yang berlimpah. Oke, di malam kali ini atau di segmen kali ini, gua bakal ngebawain sebuah cerita horor yang dikirim dari seseorang. Nah, sebut saja namanya Rijal. Nah, Rijal ini mengalami kejadian-kejadian di luar nalar pada saat si Rijal ini kerja di salah satu pabrik sepatu yang ada di daerah Jawa Barat. Jadi, di situ si Rijal sempat dia berpikir mau resign tuh dari pabrik itu. Penasaran dengan ceritanya? Ya udah, tonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2015-an. Pada waktu itu, Rijal awal mula masuk ke pabrik sepatu itu. Di situ, tepatnya hari Senin, jam 7 pagi. Rijal baru saja tuh sampai ke parkiran pabrik sepatu itu. Di situ Rijal langsung tuh beranjak pergi ke salah satu gedung, yang dimana di gedung tersebutlah Rijal bekerja atau bertanggung jawab sebagai karyawan. Nah, gedung si Rijal ini berada di Blok D, yang mana dari keseluruhan di pabrik itu ada 4 gedung dari A sampai D. Nah, Rijal ini bekerja di salah satu gedung yang ada di Blok D. Di situ Rijal masuk tuh kerja, aktivitas kayak biasanya. Gak ada hal-hal yang aneh karena mungkin banyak karyawan tuh. Belum ada kejadian-kejadian yang mungkin janggal atau menyeramkan bagi si Rijal ini. Singkat cerita, seminggu udah berlalu tuh, dimana pada minggu kedua ini Rijal masuk long shift tuh. Long shift ini masuk jam 7 malam, pulang jam setengah 6 pagi. Di situ Rijal kelihatan tuh, dia mau masuk dari parkiran menuju ke gedung Blok D itu. Di situ ada beberapa temannya juga yang bareng-bareng tuh dari parkiran menuju gedung. Tepat jam 7 malam, mereka langsung absen. Selepas absen, mereka langsung bekerja seperti biasa. Sampai suatu ketika dia disuruh tuh sama salah satu pengawas yang bernama Pak Junet tuh. Di situ Pak Junet itu nyuruh si Rijal buat ngambil lem ke salah satu gedung di Blok D itu. Karena persediaan lem malam itu udah habis tuh. Di situ ya Rijal gak bisa nolak lah karena karyawan baru, dia nurutin tuh. Tapi yang gak habis pikir, dia itu cuma sendiri tuh buat ngambil lem ke salah satu gedung di Blok D itu. Dan kebetulan gedung lem itu ada di paling ujung di Blok D itu. Suasana pada waktu itu Rijal jalan tuh melewati beberapa gedung yang ada di Blok D itu. Dan yang membuat takut dan merinding si Rijal pada waktu jalan menuju gedung lem itu, di situ nggak ada aktivitas apapun karena hanya gedung si Rijal ini yang beroperasi pada shift malam itu. Tapi ya mau gimana lagi, Rijal maksain tuh buat jalan terus, walaupun dalam hatinya sebenarnya Rijal ini merasa sedikit ketakutan karena sesekali dia noleh tuh ke kiri ke kanan, tapi ya cuman halusinasi atau apalah, cuman ada angin, pepohonan yang goyang kayak gitu. Di situ dia ngelanjutin sampai pada akhirnya pas ngelewatin salah satu gedung, dan itu adalah gedung sewi. Tiba-tiba Rijal ngedenger tuh suara mesin jahit yang nyala di dalam gedung itu.
Seketika itu bulu kuduk si Rijal langsung merinding tuh, karena ya jelas-jelas di gedung itu nggak ada siapa-siapa, lampu semuanya mati tuh di gedung itu, nggak ada yang beroperasi atau yang bekerja. Di situ Rijal sempat berhenti tuh dari langkahnya, tapi suara mesin jahit itu makin kesini makin kedengeran jelas tuh sama si Rijal. Makin ketakutan tuh di situ. Ya udah, Rijal buru-buru tuh buat menuju ke gedung lab. Pas dia mau ngelewatin itu gedung selanjutnya, tiba-tiba selain suara mesin jahit nyala, ada juga suara seseorang yang nangis. Makin ketakutan lah di situ si Rijal. Ya udah, dia langsung lari tuh terbirit-birit menuju gedung lab. Singkat cerita, si Rijal ini selesai tuh ngambil lem di gudang lem itu. Tapi yang ngebuat si Rijal sedikit ragu-ragu, dia harus kembali ngelewatin gedung yang sewing itu, yang dimana tadi dia ngedenger suara mesin jahit menyala dan suara orang yang menangis. Di situ Rijal sedikit ragu-ragu tuh, tapi ya mau gimana lagi, karena nggak ada lagi jalan tuh. Dia terpaksa harus ngelewatin gedung sewing itu. Ya udah, Rijal jalan tuh sambil gemetaran. Seluruh badannya di situ udah mulai gak karuan tuh. Di situ si Rijal ini merinding sejadi-jadinya. Dia terus jalan tuh sampai pada akhirnya sampailah di gedung sewing yang tadi, yang dimana si Rijal ini ngedenger suara mesin jahit menyala dan suara perempuan yang menangis. Dia langsung tuh mempercepat langkahnya. Dia jalan terus sambil gemetaran tuh, merinding. Dan tiba-tiba dia kembali ngedenger suara mesin jahit yang nyala itu. Tapi Rijal mencoba tuh buat gak ngedengerin itu suara. Dia terus tuh jalan secepatnya. Yang anehnya, dia jalan begitu cepat, tapi kayak di situ-situ aja, sampai tiba-tiba ada sesosok cewek berambut panjang lewat di hadapannya. Yang jadi anehnya dan yang jadi pertanyaan, itu sosok kakinya nggak napak. Di situ Rijal ngepris, gak bisa ngapa-ngapain. Si Rijal ini cuman ngeliatin itu sosok sambil melongo. Itu si Rijal gemetaran tuh seluruh badannya. Sampai pada akhirnya si sosok perempuan itu menembus dinding ke gedung yang sebelah. Rijal langsung tuh di situ, gak mikir lagi. Dia langsung lari menuju gedung tempat dia bekerja. Singkat cerita, Rijal sampai itu ke gedung produksi tempat di mana dia bekerja. Di situ Rijal kelihatan ngos-ngosan karena kecapean habis lari-lari, ketakutan di situ. Dia langsung nyimpen itu lem ke salah satu gudang di gedung produksinya. Dan dia langsung laporan sama pengawasnya. Ya udah, selepas itu Rijal langsung balik tuh ke mesinnya. Singkat cerita, waktu pun udah berlalu tuh. Di situ jam udah nunjukin waktunya jam pulang. Di situ Rijal sedikit masih trauma tuh, masih kepikiran sama kejadian-kejadian yang dialaminya pada malam itu. Di situ dia sempat mikir tuh, ambil jalan menuju parkiran motor. Rijal ini mikir tuh, tapi dia nggak berani tuh buat cerita dulu sama teman-temannya. Dia pendem tuh, itu kejadian pengalaman yang begitu di luar nalar. Selepas sampai di parkiran motor, di situ Rijal langsung pulang tuh, karena mungkin emang rasa ngantuk juga, ditambah rasa trauma yang masih membelenggu di dalam pikirannya. Udah nggak kerasa tuh,
Di situ jam udah nunjukin kembali jam 7 malam. Dimana pada waktu itu Rijal kembali itu buat masuk kerja di shift malam itu. Sebenarnya di parkiran si Rijal ini mikir tuh, apa gua resign aja atau gimana gitu kan. Tapi Rijal ini gak mau cerita-cerita tuh sama teman-temannya tentang kejadian-kejadian yang dia alami. Di situ ya kayak biasa lah, ngerokok, ngopi di parkiran motor tersebut. Sampai pada akhirnya tibalah waktu masuk kerja. Di situ mereka langsung menuju ke gedung produksi di Blok D. Ya Rijal masih kepikiran, gak tahu kenapa itu si Rijal terus saja mikirin kejadian-kejadian semalam. Karena ya jalanan atau jalur yang harus dilewati menuju ke gedung dia bekerja itu harus melewati gedung sewing itu. Ya mungkin di situ Rijal jadi keinget terus. Singkat cerita, sampailah di gedung produksi di mana Rijal kerja. Di situ Rijal seperti biasa bersama teman-teman dan karyawan yang lain pada kerja tuh beraktivitas seperti biasa. Sambil kerja, sambil ngobrol-ngobrol kayak gitulah sama teman-temannya. Nah, temen satu mesinnya ngeliatin si Rijal itu kayak lagi banyak pikiran. Di situ temennya yang namanya si Wisnu nanya tuh sama si Rijal, "Jal, kamu kenapa?" katanya. Di situ Rijal cuma ngel-ngel aja, terus dia jawab tuh, "Gak apa-apa kok," katanya. Tapi si Wisnu ini merasa curiga atau kayak si Rijal ini kayak ada yang ditutupi sama si Rijal ini. Di situ Wisnu nanya lagi tuh, "Lu kalau punya masalah atau apapun cerita aja sama gua," katanya tuh, kata si Wisnu itu. Tapi ya Rijal tetap jawabnya, "Nggak apa-apa kok Nu," katanya. Sampai pada akhirnya waktu udah gak kerasa, udah nunjukin jam 11 malam. Di situ Rijal keinget tuh bahwa dirinya itu belum sholat isya. Ya udah, Rijal izin tuh sama rekan kerjanya buat sholat isya dulu. Dia langsung tuh beranjak pergi ke musola. Ya gak tahu kenapa ya, padahal tadi si Rijal ini mikirin kejadian-kejadian semalam kemarin. Tapi pas waktu sholat isya itu dia gak kepikiran tuh, karena mungkin ya mau sholat gitu kan, buat apa mikirin yang enggak gitu. Pas dia sampai ke musola, tepat tempat wudhunya itu ada di bagian belakang. Dan di pinggir musola itu ada salah satu gedung, yaitu gedung mekanik. Gedung itu gelap banget, suasananya begitu sangat hening. Ya Rijal gak pikir-pikir apa-apa lah, mencoba buat ngelupain kejadian-kejadian yang malam kemarin. Di situ Rijal jalan tuh ke belakang buat ngambil air wudhu. Nah, sampainya di sana, Rijal langsung wudhu tuh. Nah, selepas wudhu, dia mau balik tuh ke musola, tiba-tiba Rijal ngedenger dari arah gedung mekanik itu kayak suara benda jatuh, tapi suaranya itu kenceng banget, terus nyaring. Sontak Rijal langsung berhenti tuh dari langkahnya. Perlahan dia langsung noleh tuh karena ya penasaran. Gak tahu kenapa itu si Rijal penasaran, pengen lihat ke arah gedung mekanik yang gelap itu. Pas dia noleh dan ngeliat ke arah gedung mekanik itu, dan ternyata di situ ada sosok pocong yang lagi ngangguk-ngangguk terus ngeliatin ke arah Rijal. Mukanya hitam, gak karuan. Di situ Rijal nge-freeze, gak bisa ngapa-ngapain. Kembali dia bergetar tuh kakinya, terus merinding. Sampai pada akhirnya si Rijal ini ngerasa bahwa si sosok pocong itu makin kesini makin mendekat tuh, menembus tembok. Sampai tiba-tiba sosok pocong itu berada tepat di depan wajah si Rijal. Di situ Rijal langsung tergeletak pingsan gak sadarin diri. Nah, sehabis si Rijal ini pingsan, di situ singkat cerita
udah pagi lagi tuh. Di situ Rijal kebangun bahwa pada waktu itu dia udah ada di rumahnya, tepat di dalam kamarnya. Dia baru kebangun tuh dari pingsannya. Di situ Rijal merasa aneh karena tiba-tiba kok saya ada di kamar saya sendiri gitu kan. Nah, pada waktu itu si Rijal itu ditemuin sama pengawas dan rekan-rekannya karena si Rijal ini lama tuh nggak balik-balik ke mesin. Dari situ pengawas bersama teman-teman satu mesinnya si Wisnu itu nyariin tuh si Rijal dan ketemu di deket tempat wudhu, di samping musola, tepat di samping gedung mekanik yang gelap itu. Di situ Rijal ditemuin sama Wisnu dan pengawas serta rekan-rekan yang lain udah tergeletak pingsan gak sadarkan diri. Ya udah mereka bawa tuh sampai pada akhirnya si Rijal ini udah ada di rumahnya. Nah, dari situ Rijal makin trauma tuh, makin kepikiran dan makin menjadi-jadi. Sampai pada akhirnya Rijal ini sakit selama 1 minggu karena mungkin kepikiran dan trauma. Dan dia sempat berpikir tuh gak bakal ngelanjutin pekerjaannya, tapi ya dia pikir-pikir lagi, mungkin ini hanya kenalan atau apalah gitu. Dia maksain buat nerusin kerja di pabrik itu karena ya susah banget lah nyari kerja di tahun segitu. Sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gangguannya udah nggak sering-sering tuh si Rijal alamin. Jadi udah nyaman dan udah terbiasa gitu. Ya walaupun kalau suara kayak gitu mah masih ada lah. Oke teman-teman, itu adalah sedikit kisah dari temen gua yang namanya Rijal ini nih. Jadi si Rijal ini kerja di salah satu pabrik sepatu dan terakhir dia resign di tahun 2022. Nah, mungkin itu yang bisa gua ceritain. Pokoknya mohon maaf bila ada kesalahan dari gua, pengucapan atau apapun. Dan buat kalian atau teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, pokoknya gue ucapin banyak-banyak terima kasih udah support channel ini. Ya udah, gua Rinaldi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.